Salam sigap dan shalom. Renungan kita pada hari ini, Sabtu 29 Mei 2021, berjudul Kita Harus Mengalahkan Seperti Kristus Mengalahkan. Ayat intinya terdapat di dalam Yohanes 16 ayat 33. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Pena Inspirasi menuliskan yang dimaksud dengan judul renungan kita pagi ini, kita harus mengalahkan seperti Kristus mengalahkan. Dan ini yang harus menjadi landasan patron kita berpijak dengan menuruti teladan yang sempurna itu adalah sebagai berikut. Pertama, seseorang harus bisa mengalahkan godaan atau kejahatan seperti Kristus mengalahkannya, agar supaya kita bisa menerima meterai Allah yang hidup. Mereka yang mengalahkan dunia, daging, dan si jahat adalah orang-orang yang disayangi yang akan menerima meterai Allah yang hidup. Kedua, seseorang harus bisa mengalahkan godaan atau kejahatan seperti Kristus mengalahkannya adalah dengan cara mengalahkan tabiat yang tidak seimbang dan senantiasa mencari pikiran-pikiran yang berkembang baik. Semua harus senantiasa mencari pikiran-pikiran yang berkembang baik dan mengalahkan tabiat yang tidak seimbang. Ini harus menjadi pelajaranmu yang tetap jika engkau hendak menjadi pekerja yang berguna dan berhasil. Ketiga, seseorang harus bisa mengalahkan godaan atau kejahatan seperti Kristus adalah dengan cara kita mau maju dalam iman untuk mengalahkan negativisme. Kita akan berhasil jika kita bergerak maju dalam iman, bertekad melakukan pekerjaan Allah dengan bijaksana. Kita tidak boleh mengizinkan diri kita dirintangi oleh orang-orang yang senang berdiri di sisi negatif, yang menunjukkan sangat sedikit iman. Pekerjaan misionaris Allah akan dilaksanakan oleh orang-orang yang mempunyai banyak iman dan akan senantiasa bertumbuh dalam kekuatan dan efisiensi. Keempat, seseorang harus bisa mengalahkan godaan atau kejahatan seperti Kristus dengan cara kita harus mau dengan sungguh-sungguh mengendalikan selera dan nafsu kecenderungan sifat kebinatangan dan menjaga tetap tunduk kepada kekuatan moral. Musuh besar itu mengetahui bahwa jika selera dan nafsu lebih berkuasa, maka kesehatan tubuh dan kekuatan intelek dikorbankan di atas mezbah sifat memuaskan diri sendiri, dan manusia itu segera menuju kehancurannya. Jika intelek yang diterangi memerintah, mengendalikan kecenderungan kebinatangan, menjaga mereka tetap tunduk kepada kekuatan moral, maka setan mengetahui benar bahwa kemampuannya untuk mengalahkan dengan pencobaannya sangat kecil. Kelima, seseorang harus bisa mengalahkan godaan atau kejahatan seperti Kristus dengan cara kita mesti mengesampingkan segala keinginan yang menentang pekerjaan Allah. Jika seseorang menemukan hatinya menentang pekerjaan Allah yang lurus, maka itu harus meyakinkan mereka bahwa ada pekerjaan yang harus dilakukan untuk mengalahkan, atau mereka pada akhirnya akan menolak Allah. Demikianlah renungan kita pada hari ini, kiranya Tuhan memberkati kita semua.